Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan, untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di kehidupan kami hingga sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh ada di tamu yang Maha Kudus, kembali Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu. Sebelum Tuhan kami memuji besarkan nama-Mu, biarlah Tuhan Yesus mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu pada malam hari ini. Kami worship leader, singer, pemain musik, multimedia, penjaga LCD, sound system, kemudian Tuhan untuk pengedar pundi-pundi, para pendoa, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan setiap kami. Biarlah Tuhan pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum untuk di hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, dari atas dan bawah, untuk yang live streaming, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan Yesus, kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang beban berat Tuhan Yesus boleh memberikan kelegaan, kami yang berkekurangan Tuhan mencukupkan, kami yang ada masalah Tuhan Yesus berjalan bersama kami. Karena kami tahu Tuhan kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, pengharapan kami, Allah yang menebus kami, Allah yang sanggup untuk selalu bersama-sama kami di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, anak Engkau Allah yang telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar Gembala tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memakai keluarga besar Ibu Gembala semakin hari semakin heran, dan hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dan siap Tuhan untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Karena begitu dalamnya kasih-Mu Bapa untuk hidup kami, sehingga Tuhan kami manusia yang harusnya binasa, tapi Engkau boleh tebus dosa kami. Kami yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus mengambil alih untuk supaya kami tidak dihukum dan berkenan di hadapan Allah. Karena Engkau Tuhan Yesus adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan Allah kepada kami anak. Jika pujian ini dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat hati, angkat suara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Karena dalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu Tuhan yang telah selamatkan kami. We thank you Lord Jesus for your yang termulia selamatkanku
kasih-Mu terbesar adalah Engkau telah menembus kami, Engkau mati untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena mujizat terbesar itu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bila Tuhan kasih-Mu membanjiri hidup kami, kami mengucap syukur Tuhan sebagai anak-anak ketebus-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena nama-Mu Tuhan, karena nama-Mu yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh kuat Tuhan dan penuh kemuliaan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menjadikan hidup dan memerdekakan jiwa kami Aku yang percaya dan meminta untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menjadikan hidup dan membebaskan jiwa kami bersama. Engkau Tuhan, Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau Raja atas dunia. Terima kasih Tuhan, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersama. Engkau Tuhan, Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau Raja atas dunia, yang menjadikan hidup dan membebaskan jiwa kami bersama. Engkau Silakan duduk kembali. Pujian dari kaum umum, silakan maju ke depan.
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Karena Engkau Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Tuhan Yesus Engkau rela mati sebagai menebus kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini adalah minggu Palma untuk mengenang kesengsaraan-Mu. Minggu di mana Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, di mana Tuhan sebelum kematian-Mu, sebelum Jumat Agung dan Paskah, kami mengenang kesengsaraan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar untuk kami. Karena kasih-Mu Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Injil-Mu tetap terus diberitakan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami sampaikan oleh hamba-Mu boleh mengkalibrasi hati kami. Biarlah hati kami Tuhan tetap berpusat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah yang diberitakan hanya Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami yang sudah ditebus dan hidup kami yang sudah diselamatkan boleh menjadi pribadi yang menjadi lebih baik dalam Engkau Tuhan Yesus. Siapkan hatimu dengan firman pada malam hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang begitu besar untuk kami semua, untuk kita semua, boleh menjadikan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Aku lah berbuat-Mu, Yesus Tuhan,
syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini Tuhan masih berbuat baik kepada kami, nyata kemurahan-Mu Tuhan, nyata pemeliharaan-Mu. Karena sampai kami pada hari ini masih ada kekuatan kesehatan kami, bahkan kami bisa datang dan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami ini Tuhan berbau harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati untuk hamba-Mu, Pak Pipin, bahkan singer-singer, juga semua musik. Tuhan berkati yang sudah memberikan kepada kami dan memimpin kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami berkirang semuanya sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ntar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, sebagaimana hamba-Mu yang kurang dengan segala apapun untuk memberitakan firman-Mu, rahasia firman-Mu. Tapi Engkau Tuhan pimpin hamba-Mu ini agar firman-Mu Tuhan yang sudah keluar melalui hamba-Mu ini tidak sia-sia Tuhan. Biar kami tanam di dalam hati kami yang subur, dengan penuh sukacita kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada kuasa jahat mengganggu angan dan pikiran kami, bahkan di tengah-tengah kami beribadah dan mendengar firman-Mu, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau memimpin kami semua pada saat ini. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Kayaknya agak semangat karena sudah ketemu saudara-saudaranya ya. Yang mudik ketemu mungkin orang tuanya atau Pak D-nya ya, Pak D-nya. Tapi semuanya itu hanya istilah adat atau lebaran. Kalau orang Madura, lebaran itu namanya telasan. Telasan kalau diartikan orang Jawa, habis-habisan ya. Kalau orang Indonesia katakan habis-habisan. Memang habis-habisan. Meskipun di Madiun pakai dana bensin, nanti ya kesana berapa tahun sekali, kalau nggak nyangoni ya kan nggak enak. Tapi yang namanya saudara pasti ngasih datang ke desa. Orang kota jauh-jauh ke desa masuk nggak ngasih apa-apa, pasti ngasih biarpun keringinan. Meskipun bawa roti plek itu pembuang, pasti itu. Tapi kita tetap bersyukur karena semua sudah Tuhan cukupi. HRI Reno. Gak apa-apa, nanti nyari lagi. Pasti Tuhan berikan apa yang sudah kita tabur, pasti akan menuai. Itu jadi Tuhan. Maka dari itu kita hal seperti ini, meskipun ritual seperti tiap tahun, kita tetap jalani. Meskipun dalam segala apa yang ada. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita yang terambil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama-sama dan kita amin.
melainkan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, saudara. Markus 2 ayat 14 sampai 20. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah sahabat-sahabatmu lagi berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." 20. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kami akan memberi judul atau tema puasa membawa mukjizat. Di mana puasa itu dalam segala agama atau setiap didikan untuk semuanya pasti akan ada namanya berpuasa. Tetangga kita kemarin sudah mengadakan puasa. Yang tetapi ada yang tidak cocok kalau hari puasa setan diikat. Itu yang tidak jelas. Padahal dunia ini seakan-akan dikuasai oleh setan. Seperti contoh hari puasa, unjuk rasa di gubernuran, pas saya jalan ke situ di stop, disuruh jalan yang lain. Malamnya video di teman-teman grup perang antara penjaga kepolisian dan keamanan utara bersama unjuk rasa. Berarti itu setan tidak diikat. Berarti setan masih keluyuran meskipun hari puasa. Tetapi yang diikat itu ialah keinginan pribadi kita. Puasa itu yang diikat hawa nafsu kita. Itu setan yang ada di dalam keinginan hawa nafsu kita ikat. Gimana untuk mengikat semuanya ini? Orang pasti mencari didikan agama. Tidak ada lagi kalau di dalam kekristenan yang mengikat setan. Yang bisa mengalahkan setan ialah Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai manusia nggak mampu. Sebagaimana kalau dibilang bulan suci, tidak ada namanya lagi bulan suci. Semua hari itu suci dan baik. Kalau hati kita betul-betul bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau menurut puasa orang Kristen, ada nggak? Kan Farisi sama muridnya Yohanes ayat 18 tadi berkata apa? Kenapa muridmu
kok gak puasa Tuhan Yesus? Padahal murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa. Dikatakan seperti itu. Ada waktu itu orang juga berkata kepada saya, Kristen itu opo ono puasa? Yo ono cak. Ada. Tapi juga tidak ada. Kalau mempelai itu bersama-sama dengan kita tidak ada yang namanya puasa. Ayat 19. Jawab Yesus, ini yang bisa menjawab. Kita hanya bisa mengutarakan. Enggak ono poso dari Tuhan Yesus, lek mempelainya itu bersama-sama dengan kita. Apa itu bersama-sama dengan kita? Kalau hidup kita ini disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti kita ini layak. Kita ini berkenan. Karena apa? Tuhan Yesus ada bersama saya. Apa layaknya hidup kita mengikuti jalan Tuhan, jalan firman-Nya, berbuat baik, berbuat benar. Itu yang diinginkan Tuhan. Omongannya, kok kamu puasa? Pokoknya benar. Segala puasa sudah ditanggung sama Tuhan Yesus, di mana 40 hari 40 malam di gunung, di padang gurun. Tuhan Yesus mengatakan di situ, tidak ada yang kuat ibaratkan manusia ini akan berpuasa selain bersama Tuhan Yesus. Musa itu juga bersama-sama Tuhan untuk melayani semuanya itu. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apakah kita harus tidak berpuasa? Boleh juga tidak berpuasa apa, tapi kita bisa harus melakukan kebenaran itu. Itu sama dengan berpuasa rohani. Di dalam hati kita berpuasa, menginginkan apapun di dalam dunia ini tidak terjadi. Mau marah tidak bisa ditahan karena punya mempelai. Itu nahan hawa nafsu supaya rendah hati, tidak marah-marah lagi. Itu namanya juga berpuasa. Tetapi kalau kita harus berpuasa, ayat ke-20, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berarti yang tadi gak puasa ya gak pokok, tapi kosong hati, pikiran. Tapi kalau mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kenapa mempelai itu diambil? Saudara dan saya, semua orang manusia yang berpuasa itu berbuat dosa. Tuhan tidak ingin bersama-sama orang yang berdosa. Makanya diambil Tuhan lagi. Tuhan
Tuhan tidak ingin dekat sama orang yang kotor, orang berdosa. Enggak mau. Maka dari itu kita ini mohon ampun sama Tuhan supaya apa? Dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan, kita akan menerima baik kembali. Seperti Nabi Daniel pasal 9 ayat 3. Orang yang berpuasa itu orang yang berbuat dosa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon. Sambil berpuasa memohon itu dan menggunakan kain kabung serta abu. Kain kabung, kain yang kotor abu. Merendahkan diri. Apa? Karena apa? Ayat ke-5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Orang yang berpuasa itu merendahkan diri supaya di dalam kehidupannya itu diterima merendah. Gak ono menghadap raja segala raja menteng-teng. Tuhan, aku menghadap kemenangan. Enggak, merendahkan, berlutut kalau bisa seperti zaman dahulu ya. Kerajaan itu kalau anak buahnya atau apa itu ngosek gitu ya. Itu supaya apa? Berkenan di hadirat Tuhan. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpangkan perintah dan peraturan. Dari memberontak perintah dari peraturan Tuhan itu apa? Disuruh mengasihi saudaramu kamu tidak mau. Mengampuni kepada saudaramu sesamamu kamu tidak mau. Itu memberontak. Padahal Tuhan menginginkan kita harus bersatu, bersehati, sepikir, sesama dan saudara kita. Bahkan kita juga harus sebagaimana mengakui Tuhan pun juga menginginkan kepada kita tetap selalu di dalam firman-Nya, supaya hidup kita ini berkenan, supaya kita ini tidak merasakan susah, kelaparan. Puasa itu susah, lapar. Maka dari itu kamu ini dibuat bebas kayak tadi, supaya kamu bersama Tuhan. Tidak puasa maksudnya itu supaya kita ini tetap di dalam jalan Tuhan. Karena puasa pun tidak berkenan, tidak dikehendaki sama Tuhan. Yesaya 58 ayat 6. Bukan puasa yang kukehendaki. Ini Tuhan. Bukan puasa yang kukehendaki. Jadi puasa itu hanya sekedar di dalam kehidupan semua orang yang bersalah, yang tidak mengikuti berita Tuhan. Poso maksudnya supaya kita ini diberi kerendahan hati, diberi kesabaran. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau merendahkan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk.
hidup kita ini kalau dalam puasa atau kita ini tidak berpuasa, Tuhan tidak menghendaki puasa supaya kita bebas dari puasa, tapi kita ini harus membuka belenggu-belenggu dalam kelaliman supaya kita ini maksudnya suka menolong orang, suka memberi, memberi nasihat, beri tumpangan, beri doa. Kalau punya ya memberi dana, nggak apa-apa kalau punya. Ayat ke-7 apalagi bunyinya, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, bawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah, membagi-bagi makanan. Ini firman. Kalau kita ini berkelimpahan makanan, sudah punya yang kita makan berlebihan, kita tidak membagi, pakanane mubazir dari tetangga sebelah. Ya. Maka dari itu bagian menit mampu hingga dilakukan. Tidak apa-apa. Tapi buat apa bagi, katanya Tuhan seperti itu. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian pun juga. Jangan tumpuk itu firman Tuhan. Apa betul? Ya apa-apa, tapi sing lawas itu kan agak loh. Nggak apa-apa, kasih saudara-saudara, teman-teman, kasih kalian nggak mampu, hal seperti itu nggak apa-apa ini dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, tidak menyembunyikan atau kita ini duit barang, duit pangan tak simpen sampai bertahun-tahun. Eman katanya, ojo berilah terhadap saudaramu sendiri. Tetapi juga di dalam pelayanan kita harus juga boleh berpuasa atau tidak makan. Dalam pelayanan kita juga harus berpuasa. Nggak berpuasa perut aja, tapi juga berpuasa juga hati tadi. Seperti Musa, Keluaran 34 ayat 28. Selalu berhubungan, selalu dekat sama Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10. Selalu bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Musa tidak dikatakan berpuasa, tidak harus berpuasa, tidak. Di sini tidak ada kata-kata berpuasa. Tapi karena berhubung sama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, Musa itu sepertinya sudah berpuasa. Berpuasa hati, memikirkan apa? Batullah firman Tuhan. Kalau pelayanan kita juga hamba-hamba Tuhan, semua kami percaya kalau mau pelayanan mikir nih harusnya firman terus. Kalau nanti ada namanya gangguan, menggoda kita harus tetap bersabar. Apa? Wong iku hati pelayanan diganggu Pak,
kita makan. Saya nggak makan. Kemarin menyewakan mobil di Pak Agus ke Polo Imigrasi Kades, bawa Innova 4 hari. Tapi makainya itu 4 hari cuma dibikin rapat. Saya lihat cuma 160 km 4 hari. Saya tanyakan, saya kirim, Pak, mohon maaf, apakah supirnya ada yang nyerempet? Supirnya tanya, enggak Pak. Oh, ya sudah. Padahal nanti Minggu layanan, Sabtu dikasih problem. Mikir, yo mikir, tapi aku tetap mikir firman. Tetap saya gak mikirkan itu. Oh oke, kalau gitu. Akhirnya yang punya mobil, Mas gimana mobilnya? Ya Pak, mungkin kalau bisa dipoles atau digosok tidak terlalu banyak biaya atau tidak kena biaya. Puji Tuhan. Karena saya tidak memikirkan itu. Oke Mas, kalau memang biaya ya nggak apa-apa, kita atur. Semuanya itu karena uang. Saya nggak kepikirkan. Karena saya sudah punya pendapatan dari yang sewa tadi. Bapak, kalau hari ini saya ada problem, tapi saya tetap ke firman Tuhan. Pelayanan itu harus seperti itu. Kita tetap fokus kepada pelayanan supaya kita tidak. Maka dari itu di dalam segala pelayanan kita turut kepada Tuhan. Dan kita ini di dunia terus. Sebagaimana Tuhan Yesus, Matius 4 ayat 2, dia berpuasa tapi digoda. Lapar, keinginan lapar itu semuanya. Setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 dan ia akhirnya laparlah Yesus. Dengan apa semua lapar itu? Digoda sama iblis. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Kata Tuhan, hanya makan firman kalau bisa, bukan hanya perut saja. Dijadikan. Tuhan mau, iblis mengatakan kembali, kamu lihat dunia ini, semua Yerusalem indah-indah akan kuberikan kepadamu. Aku tidak akan menerima segalanya akan dunia ini, meskipun kau berikan semua ini kepadamu. Karena hanya kepada Tuhanlah berkat semuanya itu. Di dunia ini semuanya hanya berkatnya dari Tuhan Allah Bapa. Berkat itu semua sudah diatur. Kalau Tuhan memberkati, siapa yang akan menutup? Tidak ada. Pasti datang itu berkat kepada kita. Jangan diketuni. Segala permasalahan tetap datang kepada Tuhan. Kalau kamu menyembah aku, kata iblis, kamu akan kuberikan semua. Hanya kepada Tuhanlah kita harus menyalahkan si iblis. Maka dari itu kita diingatkan hal berpuasa ini supaya kita ini tahan. Tuhan jawab tahan. Tahan itu supaya kita ini bertahan untuk menahan lapar. Bukan perut juga harus lapar, tangan dan pikiran kita tahan. Kalau marah, mau marah kepada siapapun yang mengganggu dan menggoda kita, itu bukan orangnya.
bukan suaminya, bukan istrinya yang mengganggu menggoda, bukan anak-anaknya, bukan tetangga-tetangganya yang mengganggu menggoda saudara, tetapi roh jahat di udara yang berkuasa semuanya itu dikendalikan si iblis. Maka itu kita kalau berdiri sendiri, kalau kita berusaha sendiri, kalau kita mengandalkan diri kekuatan kita sendiri, tidak bisa, tidak mampu. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita berpuasa hati akan pikiran kita, serahkan semuanya kepada Dia. Bukan kuat kita, bukan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman pada malam ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang sampingku, ku tak mampu sendiri.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini sebelum pengumuman, kami yakin dan percaya bahwa kita semua rindu untuk berbuat baik. Dimohon para hamba-hambanya membawa kolektan mempersiapkan diri. Dimohon Ibu Wulan pimpin kita dalam doa persembahan. Kami percaya Bapak bahwa melalui persembahan kami, nama Tuhan semakin Bapak yang di surga, kami juga menyerahkan Bapak yang membawakan pundi-pundi Haleluya Yesus. untuk memberikan kesehatan, untuk memberikan berkat keluarganya, terlebih di dalam kerinduannya dan untuk pelayanannya. Bapak yang di surga, terima kasih Bapak kami siap untuk memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berperan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menolong tangannya. Haleluya, haleluya. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Pada malam hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya, putri-putrinya, menantunya, ya Tuhan, dan memberkati apa yang diusahakan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus karena kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Pada malam hari ini kita ada di
Ka'bahnya di rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini Jumat tanggal 18 ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci, disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan hadir karena hari itu adalah tanggal merah, pasti semua yang bekerja libur ya. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah Jumat Agung di tempat ini karena ibadah ini hanya 1 tahun sekali kita peringati. Puji nama Tuhan. Minggunya kita akan bersama-sama merayakan Hari Paskah, Bapak Ibu Saudara ya. Yang mempunyai seragam merah kita pakai semuanya, biar kita bersama-sama memakai baju merah. Tuhan memberkati. Terima kasih persembahan Paskah yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati. Persembahan Paskah dikumpulkan di Ibu Haryati Mulyoto. Tuhan memberkati. Terima kasih sama Leader Singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati. LCD, sound system Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Sebentar kita akan berlatih untuk Hari Paskah, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita akhiri. Hanya Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Jikalau Kau sudah hadir di tengah-tengah kami sekalian untuk memimpin kebaktian pada petang hari ini.
sungguh kami merasakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan dengan firman-Mu membentuk, memproses kami untuk semakin hari kami semakin setia. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini pula Tuhan, satu hati kami berdoa buat jemaat-jemaat atau saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada petang hari ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau mengetahui keberadaan setiap hati, setiap pikiran jemaat kami yang atau saudara kami yang tidak hadir pada petang hari ini. Yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang penuh dengan kelemahan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan Tuhan. Yang mundur Tuhan Engkau tarik kembali, sehingga mereka semua boleh bersama-sama kembali dengan kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa buat persiapan untuk mengingat hari kematian Engkau, dan kembali kami memperingati hari kebangkitan Engkau. Persiapkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengingatkan kami akan betapa besar karya pengorbanan di kayu salib. Syukur terima kasih Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk kami bersama-sama merayakannya dengan mengubah semakin hari iman kami semakin bertakwa kepada Tuhan, untuk mengingat bahwa Engkau sudah berkorban untuk menebus kami di kayu salib. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Persiapkan kami Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai buat menyambut perayaan kematian dan perayaan kebangkitan-Mu Tuhan. Persiapkan dana-dana yang ada, berkati mereka-mereka yang sudah mengulurkan dananya untuk persiapan akan perayaan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati Tuhan. Syukur dan terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati semua, mulai dari tingkat yang terendah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, sampai tingkat tertinggi, presiden, menteri-menteri Tuhan, wakil presiden. Kiranya Aku mau memberkati mereka, supaya mereka boleh bekerja takut akan Tuhan, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan dasar konsep negara kita, yaitu Pancasila. Sehingga Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh tetap leluasa untuk beribadah, boleh tetap leluasa untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa buat mereka-mereka yang senantiasa Tuhan mengganggu akan peribadahan umat Kristiani, yang mengganggu akan haleluya senantiasa menghambat akan pembangunan rumah ibadah Tuhan. Ini Aku mau sadarkan Kau kuasai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh tahu bahwasanya hanya Tuhan saja yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Bapa di surga, pada kesempatan ini pula kami berdoa buat semua pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, mulai dari sekolah minggu, kaum yot, kaum umum, semua berkati Tuhan. Kau berikan jemaat, semua jemaat antusias mencari wajah Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa dia hanya ada di gereja ini, hanya ada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Galilea yang ada Tuhan. Berikan kami sejahtera, mulai dari anak-anaknya, keluarganya, suami istrinya. Berikan kami sejahtera, berkati perekonomian dapurnya Tuhan. Syukur terima kasih, berkati sekolah-sekolah akan studi-studi akan anaknya Tuhan.
Terima kasih Bapak, syukur terima kasih. Berkati mereka-mereka Tuhan yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang masih kuliah, supaya Tuhan dengan cepat boleh terselesaikan semua studi-studinya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapak di surga. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa dan menerangkan buat semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat, beri damai sejahtera. Syukur terima kasih, berikan kekompakan Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kembali kami berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini. Berikan juga rasa kesatuan, rasa saling tolong-menolong seperti yang ada di dalam firman Tuhan tadi. Saling membantu Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan. Jauhkan dari iri hati, jauhkan dari dendam satu sama yang lain Tuhan. Satukan kami Tuhan, satukan kami. Karena dengan bersatu, dengan berdamai, di situ akan berkat akan diturunkan kepada kami. Syukur terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami hendak pulang untuk menuju rumah kami, rumah tangga kami masing-masing. Seperti Engkau sudah hantar kami di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau akan hantar kami di tempat rumah tangga kami masing-masing. Bahkan Engkau sudah memberkati kami Tuhan, melalui firman Tuhan dan melalui berkat rohani. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Untuk itu Bapa, kedapkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, beserta kekuasaan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan, apapun yang kita rindukan akan berhasil di dalam nama Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Tidak.